belajar, Ibu Maya mau minta satu anak pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Cica, silakan Cica, audionya dihidupkan, yang lainnya tetap dengar Cica berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Dari malam kami tidur hingga pagi ini, kami mau memulai pelajaran walaupun jauh bersama Ibu Maya. Berkati kami supaya kami bisa belajar dengan bersungguh-sungguh. Berkati juga Bu Maya yang akan mengajar kami. Semoga bisa menjadi bekal untuk kami di masa depan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih doanya ya Cica. Oke, Cica boleh dimatikan lagi audionya. Ya, anak-anak kemarin waktu sama Pak Aldo sudah belajar sampai mana? Ada satu orang yang mau cerita? Boleh angkat tangannya? Ingat nggak kemarin terakhir kemarin hari ini kan kemarin kan matematika, hari Rabu belajar apa hari Rabu? Hari Rabu belajar apa? Ingat tidak? Ada yang ingat? Nggak ada? Nggak ingat? Karel? Nggak ingat. Tugasnya, ingat nggak tugasnya hari Rabu kemarin apa dari Pak Aldo? Ada tugas nggak? Nggak ingat? Ya sudah, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Kemarin Ibu Maya sudah bagikan hari ini kita akan belajar di 3 muatan pelajaran ya. Sudah disiapkan buku-bukunya ya. Sudah ya. Nanti kalau ada pertanyaan jangan lupa lambaikan. Kalau Ibu Maya masih nggak respon, langsung hidupkan audio. Ibu, saya mau bertanya gitu ya. Tapi kalau sebelum itu, lambai dulu ya. Ibu Maya akan coba. Bentar. Ibu Maya akan coba memperhatikan anak-anak ya. Jadi Ibu Maya ini pakai dua nih dari HP dan dari laptop. Jadi Ibu Maya agak susah untuk melihat dua-duanya ya. Oke, kalau sudah siap belajarnya, kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung lambaikan tangan ya. Bu, saya mau bertanya ya. Oke, Christine, Reva, Nadil, Cica lagi nggak ada, Karel, Rajak, Hazel, sama siapa lagi yang baru bergabung nih. Yang baru bergabung, Yoselin LDK, ini siapa ya? Boleh di-on-kan kameranya anak-anak yang baru bergabung? Bu. Oke. Oh, Tisha. Oh, Tisha. Hai, Tisha. Hai. Oke. Tisha, selama Ibu Maya mengajar, audionya dimatikan dulu ya. Ibu. Tapi kameranya biar on aja, biar Ibu Maya lihat, oh, kamu masih semangat gitu ya. Ya, oke. Ya, Ibu Maya langsung mulai aja. Bentar. Udah muncul belum? Kelihatan tidak yang Ibu Maya tampilkan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, kalau mau jawab Ibu Maya boleh di-on-kan ya audionya ya, Nak ya. Iya, nanti Ibu Maya akan kirim absensi di WhatsApp grup ya. Nanti atau di forum chat ini Ibu Maya kirim absensi, nanti jangan lupa diisi ya. Nanti aja Ibu Maya kirimnya ya. Oke, sudah nampak di laptop kamu apa yang Ibu Maya tampilkan, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya. Hari ini anak-anak akan masuk materi PKN, Bahasa Indonesia, dan IPS ya. Ini materi baru ya anak-anak ya. Jadi mungkin sebelumnya belum pernah diajarkan oleh Pak Aldo. Jadi disimak betul-betul ya, nanti ada tugas berkaitan dengan materi pelajaran yang akan Ibu Maya ajarkan hari ini. Nah, sebelum itu, biar semangat ya, Ibu Maya mau ajarkan satu lagu semangat dulu nih. Ini sebenarnya nadanya udah biasa ya. Nadanya udah biasa, cuma kalimatnya aja Ibu Maya ganti. Anak-anak dengar dulu, dengar Ibu nyanyikan, nanti boleh dihidupkan sama-sama audionya, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, dengar Ibu Maya dulu nyanyi ya. Lagunya kayak gini, udah biasa sih sebenarnya, pasti anak-anak bisa. Kalau masih semangat teriak hore, hore. Kalau masih semangat bilang oke, oke. Walau hanya di rumah dan belajar mandiri, bangkitkan semangatmu dari hati. Kalau anak-anak nyanyi, diganti jadiku ya.
bangkitkan semangatku dari hati. Bisa nggak anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, oke. Bisa. Bisa. Nah, sekarang Ibu Maya akan nyanyi kalimatnya. Kamu bilang hore, oke, sama bangkitkan semangatku dari hatinya anak-anak yang nyanyi ya. Bisa ya, kita coba ya. Audionya boleh dihidupkan, biar Ibu Maya kedengaran suaranya semua ya. Audionya boleh dihidupkan. Siap ya? Oke, Ibu Maya mulai. Kalau masih semangat teriak hore. Hore. Kalau masih semangat bilang oke. Oke. Walau hanya di rumah dan belajar mandiri. Bangkitkan semangatku dari hati. Hebat. Nanti nyanyikan sendiri lagi di rumah ya. Nanti ini medianya Ibu Maya bagikan juga di WhatsApp group. Jadi anak-anak bisa ambil, bisa lihat atau mau screenshot sekarang lagunya boleh ya. Oke, semoga lagunya bikin anak-anak kelas 5 yang hari ini gabung dengan Ibu Maya belajar bisa tambah semangat. Ya, audionya boleh dimatikan lagi ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu Maya mau masuk ke muatan pelajaran yang pertama nih, IPS. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini nih. Kelihatan nggak gambar-gambarnya? Oke, kelihatan ya. Iya, kalau kamu mau jawab boleh juga dengan jempol ya. Dara baru gabung ya. Boleh dengan jempol Bu. Kalau Ibu Maya tanya, kelihatan nggak? Jempol. Dengar nggak? Jempol gitu ya. Biar anak-anak nggak capek hidupkan matikan audio. Tapi kalau mau hidupkan matikan juga nggak apa-apa ya. Nah, betul ya. Jadi anak-anak tadi sudah melihat gambar-gambar alam. Tahu nggak sih gambar-gambar alam yang Ibu Maya tunjukkan tadi adalah kondisi geografis yang ada di negara Indonesia atau kondisi alam yang ada di negara Indonesia. Coba sekali lagi ya. Tak liatin sekali lagi ya. Nih, ya, jadi hari ini dalam muatan pelajaran IPS, anak-anak akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Tapi kita mulai dari alam dulu ya, dari pengertiannya dulu. Di situ ada, kamu lihat gambar alamnya itu ada apa namanya? Ada pegunungan, ada lautan, gitu ya, ada banyak ya. Itu adalah kondisi alam yang ada di negara Indonesia. Yuk lihat gambar kumpulan gambar yang kedua. Tentu tahu dong ini apa ya anak-anak ya. Ada anak-anak, orang tua, remaja dari berbagai suku, dari berbagai latar belakang, dari berbagai apa namanya? Warna kulit, bentuk rambut. Iya, Tisha, ada apa? Kok nggak kelihatan gambarnya, Bu? Apanya yang nggak Iya, kelihatan, Bu. Nak? Nggak kelihatan gambarnya? Iya. Ya, Yang Bu, nggak ada mana? gambarnya, Bu. Nggak ada gambar. Oke, apakah Iya, yang Bu. lain juga begitu? Punya Gambar. saya ada, Bu. Oh, punya Cica ada. Oke, punya Cica ada ya. Yang nggak ada tadi punya Tisha sama punya Karel. Sekarang udah kelihatan, Nak. Belum. Udah, Bu. Udah ada. Tapi pecah-pecah. Karena pakai HP mungkin Karel. Nanti medianya ini, nanti PowerPoint-nya ini Ibu Maya bagikan di WhatsApp grup ya, biar anak-anak bisa lihat lagi ya. Sebentar, Ibu Maya coba bagikan dulu ya, sebentar ya. Oke, bentar. Nih, Ibu Maya bagikan filenya di WhatsApp grup sebentar ya. Ibu Maya bagikan dulu di WhatsApp grup supaya anak-anak bisa sambil buka ya. Kalau mau buka di tempat yang lain kalau ada boleh ya. Nih, siapa tahu nggak kelihatan. Karena sinyal, jadi kadang-kadang muncul gambarnya di kamu tuh bisa apa namanya? Muncul gambarnya di kamu tuh bisa terlambat gitu. Maksudnya ada yang udah muncul, ada yang belum, itu pengaruh sinyal ya. Seperti Ibu Maya nggak bisa bagikan lewat WhatsApp group karena filenya terlalu besar. Nanti Ibu Maya masukkan di Google Classroom aja ya. Anak-anak ambil dari Google Classroom ya. Oke? Oke, ya udah. Oke, sekarang Ibu Maya lanjutkan lagi dulu ya. Ibu Maya lanjutkan ya. Nanti kalau nggak kelihatan lagi bilang, atau ditunggu sebentar, yang nggak muncul gambarnya nanti ditunggu sebentar ya.
Biasanya karena pengaruh sinyal dia suka mau apa ya? Kayak belakangan gitu loh munculnya. Misalnya apa namanya? Di kamu sinyalnya lagi tiba-tiba hilang atau apa? Gambarnya bisa tiba-tiba nggak ada atau gambarnya bisa tiba-tiba eh telat gitu datangnya ke kamu. Jadi ditunggu aja ya. Tapi nggak apa-apa, terima kasih yang sudah bilang ya. Sekarang sudah kelihatan. Semuanya sudah kelihatan gambarnya. Sudah, Oh, Bu. sudah. Ini siapa yang bilang sudah nih? Oke. Sudah, Bu. Oke, sudah. Ya, sudah. Yang belum ditunggu aja ya, Tisha kan belum muncul ya, Tisha. Lumayan lanjut dulu ya, Tisha ya. Oke, tadi ya, yang pertama itu gambar alam. Ibu Mai ulangi ya, ini ada gambar alam. Ada sungai, laut, pegunungan, perbukitan, pepohonan. Ini adalah kondisi alam, kondisi geografis alam yang ada di Indonesia atau kondisi alam yang ada di negara kita. Keren-keren lah pokoknya ya. Lalu setelah itu ada gambar kumpulan manusia ya. Ada remaja, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek nenek ya dengan berbagai macam bentuk wajah, warna kulit, bentuk rambut. Macam-macam ya di situ ya. Yang baru gabung kameranya jangan lupa di-on-kan ya. Atau kalau terlalu berat nggak apa-apa deh dimatikan aja kameranya ya. Kameranya dihidupkan supaya Ibu Maya bisa lihat wajah-wajah, kan udah lama tak berjumpa nih. Ya kan, siapa tahu tambah gemuk atau tambah kurus ya Tisha, senyum-senyum Tisha nih. Cuma audionya dimatikan aja, audionya biar fokusnya dengar suara Ibu Maya. Oke, Ibu Maya lanjut ya. Nah, tahu nggak sih anak-anak antara alam dan manusia itu ada hubungannya atau ada kaitannya satu sama lain ya? Itu yang disebut dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Masih muncul kan ini PowerPoint Bu Maya masih muncul? Kasih jempol. Tisha masih nggak muncul Tisha. Kalau di Dara ada muncul nggak PowerPoint-nya? Tisha buka pakai apa? Tisha pakai HP kah? Iya, pakai HP ya. Yang lain, suara Bu Maya masih kedengaran? Kedengaran, Bu. Masih, Bu. Masih, oke, baik. Masih, Bu. PowerPoint-nya, oke, terima kasih Karel. PowerPoint-nya hanya Tisha aja kah yang nggak bisa lihat? Atau yang lain bagaimana? Saya juga, Bu. Karel bisa? Saya masih bisa, Bu. Cica masih bisa. Oke, thank you, Cica. Yang lainnya nih, Christine, Memel, siapa Roma? Bisa? Raja bisa muncul? Ya, Bu. Iya, siapa ini? Saya nggak bisa, Bu. Saya masih bisa, Bu. Oh, bisa. Oke, baik. Good. Kalau gitu dimatikan. Oke, terima kasih Raja, terima kasih Christine. Audionya dimatikan lagi. Ibu Maya lanjutkan ya. Ya, jadi Ibu Maya ulangi tadi antara manusia dengan alam itu ada hubungan satu sama lain. Itu yang disebut dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, tahukah anak-anak bahwa interaksi atau hubungan manusia dengan alam itu terbentuknya secara alami ya, bukan dibuat-buat. Nah, manusia itu membutuhkan alam, membutuhkan kondisi alam, keadaan alam, atau apapun yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik atau alam membutuhkan manusia, manusia membutuhkan alam, saling ada keterbutuhan satu sama lain gitu ya. Jadi hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alamnya. Artinya, baik itu lingkungan alam atau aktivitas manusia itu saling mempengaruhi satu sama lain ya. Ini lihat contohnya biar tambah ngerti. Kalau cuma baca doang nggak ngerti ya. Contohnya seperti ini. Nah, ya timbul muncul ya. Ibu Maya bikin efeknya kecantikan ya. Ya, Ibu Maya ulangi ya contohnya ya. Nih contohnya ya. Misalnya,
manusia mau buka ladang, ya kan? Kan nggak bisa dia buka ladang di rumah, kan? Pasti dia butuh alam, butuh tanah, gitu kan? Manusia mau olahraga, kalau kamu lihat ya, Ibu mau ulangi lagi ya, ini olahraga eh, apa sih ini nama olahraganya ya? Yang orang apa namanya di air sungai yang deras nih kayak gini nih ya kan kan butuh sungai gitu. Arung jeram. Arung jeram, iya, thank you. Siapa tadi yang jawab? Tisa, Bu. Tisha, thank you Tisha. Arung jeram butuh sungai gitu kan. Terus apalagi aktivitas manusia yang butuh kondisi alam atau memerlukan alam apalagi nelayan ya kan mau melaut harus pergi ke laut gitu kan. Petani butuh lahan untuk menanam tanamannya. Jadi ada banyak sekali. Begitu juga dengan alam ya. Alam itu membutuhkan manusia juga untuk merawatnya, melindunginya gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas yang Ibu Maya sampaikan? Jelas ya, angguk-angguk juga boleh ya, atau kasih jempol. Jelas Bu, kasih jempol juga boleh ya, jadi kameranya harus on biar Ibu Maya. Ya, siapa yang bicara? Cica? Cica mau tanya. Ya? Ibu, alam membutuhkan kita, tapi kita sering merusaknya. Betul, terima kasih Cica kasih pendapatnya. Jadi, alam itu membutuhkan manusia untuk merawatnya ya, walaupun alam itu Tuhan sudah ciptakan bisa merawat diri sendiri, tetapi alam juga butuh manusia untuk merawatnya. Misalnya, ketika manusia melakukan membutuhkan pohon, kayu gitu kan, mereka harus tebang dalam jumlah yang banyak. Misalnya, mereka harus tanam kembali, ya kan? Kalau tidak ditanam kembali, tunggu alamnya kan akan lama prosesnya. Nah, tetapi karena manusia itu punya kemampuan untuk memanfaatkan alam, seperti kata Cica, justru cenderungnya manusia itu merusak alam. Betul ya Cica ya? Jadi ketika manusia memanfaatkan alam secara berlebihan, tidak sesuai porsinya, sama kayak kalau kita makan, kalau makan kan harus secukupnya ya. Kalau kebanyakan, enak nggak di badan kita? Nggak enak kan, perutnya jadi kekenyangan, atau jadi nggak enak. Nah, sama juga dengan alam. Kita membutuhkan alam, tapi harus pakai secukupnya, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, akibatnya kita malah merusak alam. Nah, pada akhirnya yang rugi adalah kita sendiri. Misalnya, ini dipelajari pada pelajaran selanjutnya ya, walaupun Ibu Maya kasih tahu sekarang, tapi nanti akan dipelajari lebih dalam mengenai bagaimana sih dampak atau akibat dari ulah manusia terhadap alam kalau dilakukan secara berlebihan. Terima kasih ya Cica pendapatnya. Ibu Maya lanjutkan dulu. Tadi kan tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, gimana sih interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya? Masih nggak muncul, nanti bisa di-download di Google Classroom ya, biar bisa nonton sendiri di laptopnya kalau mama papanya punya laptop ya. Ibu Maya ulangi. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial ya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya apa sih, Bu Maya, manusia adalah makhluk sosial? Artinya manusia itu tidak bisa hidup seorang diri. Pasti memerlukan orang lain untuk hidup ya. Orang lain. Kalau seperti gambar, kamu lihat ada anak-anak yang bermain. Bisa sih Bu Maya bermain sendiri, memang bisa. Tapi lebih asik mana? Main sendiri atau main sama teman? Pasti lebih asik main sendiri. Sama teman. Ya, beda-beda ya, tergantung karakternya masing-masing ya. Kalau Ibu Maya pribadi lebih suka bermain dengan teman. Kenapa lebih asik? Misalnya, mau main bola, bisa main sendiri, seru kah? Nggak ada yang jaga gawang, misalnya nggak seru kan? Atau kalau cewek-cewek main apa ya, masak-masakan, bisa juga sih main sendiri ya, tapi lebih serunya kalau bisa main sama teman. Nah, begitulah manusia ya, jadi selalu perlu orang lain. Kita, kita mau makan aja, beli bahan-bahan makanan, kan pasti pergi ke pasar, cari pembeli, harus beli dari orang yang jual, ya kan? Kan nggak bisa sediakan pakaian sendiri, sediakan nasi sendiri, nanam beras, nanam padinya sendiri, terus dipanen sendiri, terus digiling sendiri, jadi panjang prosesnya gitu ya. Jadi pasti perlu orang lain ya, apapun itu bentuknya, seperti gambar yang Anak lihat. Orang yang menikah, ya kan, sepasang, ya kan, bermain, rame-rame, belanja ya, rame-rame juga ya. Jadi lebih menyenangkan, lebih
sederhananya lebih menyenangkan ketika dilakukan bersama orang lain, ya. Nah, tahukah anak-anak bahwa itulah contoh interaksi manusia dalam lingkungan sosialnya, ya. Jadi interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu, maksudnya satu orang dengan satu orang, gitu ya. Kemudian individu dengan, jadi ada 3 jenis ya. Pertama, interaksi sosial itu antara individu atau satu orang dengan satu orang. Ya, yang kedua individu dengan kelompok, satu orang dengan sekelompok orang. Misalnya ini Ibu Maya nih, seorang guru mengajar sekelompok siswanya. Nah, itu contoh interaksi sosial dalam jenis individu dengan kelompok. Atau yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok, ya, sekelompok orang dengan sekelompok orang, ya. Contohnya ada macam-macam ya. Nanti kita pelajari lebih dalam di pertemuan berikutnya tentang apa sih contoh-contoh interaksi manusia, individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dan kelompok. Ini ada di buku ESPS kamu ya, nanti kamu silahkan baca-baca lagi ya anak-anaknya. Nah, oke Ibu Mai lanjutkan dulu ya. Ngomong-ngomong soal, tadi kan Cica menyinggung soal ini ya kan, apa namanya, manusia itu sudah dikasih kepercayaan bisa memanfaatkan alam, tapi seringkali merusaknya. Itu adalah bentuk tidak bertanggung jawab ya, padahal sudah mendapatkan haknya dalam memanfaatkan alam tapi tidak bisa bertanggung jawab ya. Nah, kali ini dalam pembelajaran PPKN anak-anak akan belajar mengenai hak dulu ya, ada hak, ada kewajiban ya, tapi kita mulai dari hak dulu ya. Nah, apa sih hak itu? Anak-anak bisa baca ya di sini ya. Hak adalah sesuatu yang pantas didapatkan karena telah memenuhi kriteria tertentu. Hak merupakan kebalikan dari kewajiban. Kewajiban apa Ibu Maya nanti ya pada pertemuan selanjutnya. Kita belajar hak dulu ya. Terkadang syarat mendapatkan hak sudah ada sejak lahir tanpa perbuatan tertentu. Ada juga istilah yang namanya hak asasi manusia, yakni hak dasar bagi setiap manusia sejak lahir seperti hak untuk hidup. Semua orang berhak untuk hidup ya, jadi nggak ada orang lain yang tidak berhak untuk hidup. Nah, itu terkait misalnya kalau ada tindakan kriminal, ada orang yang membunuh orang lain, itu sebenarnya dia sudah mengambil hak orang tersebut untuk hidup ya. Jadi salah satu contoh hak asasi manusia adalah semua orang berhak untuk hidup ya, itu sederhananya ya. Biar lebih paham nih, kita lanjutkan dulu ya. Jadi pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh pihak tertentu atau orang tertentu ya nak ya. Karena satu kondisi tertentu. Contoh nih, contoh. Waktu kita membeli barang, kita punya kewajiban bayar, ya kan? Sesuai dengan harga barang itu. Beli kue harga 10.000, bayar 10.000. Jadi hak kita itu dapat kue yang kita beli, gitu. Jadi hak dan kewajiban tuh ada kaitannya ya, hanya kewajibannya dipelajari lebih dalam di pertemuan berikutnya. Hari ini belajarnya hak dulu ya anak-anak kelas 5 ya, yang sudah bergabung dengan Ibu Maya. Nah, ini contoh sederhananya waktu anak-anak beli barang ya kan ke warung, kamu sudah bayar. Ya kan kamu sudah memenuhi kewajiban kamu membayar barang tersebut. Nah, hak kamu adalah menerima barang yang dibeli. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas yang Ibu Maya sampaikan? Angguk-angguk boleh, kasih jempol boleh. Coba lihat dulu Ibu scroll. Oh, tidak semuanya hidupkan kamera ya, tidak apa-apa, siapa tahu berat ya. Baik. Nah, tahukah anak-anak sekalian, sebagai warga masyarakat Indonesia ada loh hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-Undang Negara Indonesia. Sebagai warga ya, artinya secara umum ya, kalau anak-anak berbeda nanti hak-haknya ya. Kita pelajari dulu hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah ini sudah diatur dalam undang-undangnya, yaitu hak untuk memberikan pendapat. Jadi semua warga masyarakat Indonesia itu berhak berbicara ya, tidak berhak ditutup mulutnya gitu ya, selama tidak mengandung hal-hal yang negatif ya. Jadi hak berbicara. Makanya kalau misalkan ada orang yang sebarin hoax gitu ya atau berita bohong, bisa ditindak atau bisa ditangkap polisi karena walaupun semua orang punya hak berpendapat, tapi bukan berarti dia bebas sebebas-bebasnya mengeluarkan pendapat sesuka-sukanya. Yang negatif tentu tidak boleh ya, ada diatur lagi ya dalam undang-undang. Yang kedua adalah hak untuk menggunakan
fasilitas umum atau apa namanya sarana-sarana umum. Contohnya kalau di kota-kota besar ya ada yang namanya zebra cross gitu ya. Sebenarnya ketika akan menyeberang para pengendara mobil motor itu sudah sewajibnya untuk berhenti supaya mereka bisa menyeberang jalan. Kalau kamu lihat di contoh yang Ibu Maya tunjukkan ini walaupun dia punya keterbatasan fisik gitu ya, orangnya lumpuh, tapi dia tetap berhak untuk menikmati fasilitas umum dengan nyaman gitu. Orang lain harus mengalah, jadi mereka bisa lewat. Atau dalam hal kesehatan gitu kan. Jadi nggak boleh pilih-pilih nih. Dokter, perawat tuh pilih-pilih mana yang mau dilayani, mana yang mau diobati, mana yang mau diperiksa. Tidak boleh pilih-pilih. Jadi semua warga masyarakat berhak ya menggunakan fasilitas umum ya. Ini hanya contoh, ada banyak lagi contoh yang lainnya. Oke, yang berikutnya. Rasa aman di jalan raya ini hak semua orang ya. Tentu hak ini bisa didapat kalau semua warga masyarakat juga melaksanakan kewajibannya dengan tertib di jalan raya. Pasti semua orang juga bisa mendapatkan haknya untuk merasa aman di jalan raya. Seperti contoh, bukan hanya Bapak polisi ya yang harus menjaga keamanan di jalan raya ya, tapi warga masyarakat secara umum juga boleh atau harus ya menjaga ketertiban. Kemudian hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Ada 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Coba siapa yang bisa sebutkan? Silahkan angkat tangan. Cica yang pertama Ibu Maya lihat nih, yang lainnya kameranya nggak on ya. Ibu Maya nggak bisa. Silakan Cica hidupkan audionya. Cica sebutkan 3 deh, biar nanti teman-teman yang lain bisa sebutkan 3 lagi. Cina, Agama nak, Cica agama. Agama sayang. Katolik, Kristen, Satu. sama Islam. Ya, bagus 3. Ada 3 lagi. Mau coba? 1 boleh lah. 1 pun enggak apa. Bu. Sampai ke tangan. Saya, Bu. Karel tambahin 1 lagi. Saya, Bu. Karel dulu ya. Saya, Bu. Karel dulu. Siapa? Tisha sama Dara mengalah. Karel dulu angkat tangan nih. Karel jadi kah Karel? Nggak jadi. Jadi. Tadi Cica sudah sebutkan 3. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Karel dulu. Saya, Bu. Saya, Bu. Karel dulu ya. Yang lain ngalah ya. Silakan Karel. 3 lagi Karel. Hindu. Oke, stop. Betul. Lagi. Karel matikan audionya. Tisha. Buddha, Tisha dulu ya, Christine ya. Buddha dan Konghucu. Buddha dan Konghucu. Good. 1 orang mau ulangi semua. Lengkap. Thank you. Tisha 1 orang. Ulangi semua lengkap 6-6-nya. Christine, coba Christine. Yang lengkap kan, Bu? Yang lengkap 6-6-nya. Tadi udah disebutin teman-teman kamu kan? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Good. Tepuk tangan untuk semua yang udah jawab. Hidupkan audionya, boleh tepuk tangan. Thank you yang udah hidupkan audio. Oke, Ibu Maya lanjutkan ya. Ya betul ya. Jadi keenam agama itu diakui di negara Indonesia. Jadi semua orang berhak memilih keenam agama ini sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Jadi tidak boleh dia melarang misalnya, kamu nggak boleh kamu tidak boleh menganut agama Kristen, harus ke Katolik atau harus ke Buddha atau ke Islam, tidak boleh ya. Jadi masing-masing orang berhak menganut agama dan kepercayaannya masing-masing dan berhak melaksanakan ibadahnya dengan rasa aman ya. Ibu Maya lanjut ya. Nah, semua warga masyarakat Indonesia juga berhak memperoleh pendidikan. Kalau pemerintah Indonesia itu ada program wajib belajar 12 tahun. Ada yang tahu maksudnya 12 tahun nih apa? Ada yang tahu? Pemerintah Indonesia punya program wajib belajar 12 tahun. Rajak? Ini ngapain ini Rajak ya? Kamu klik apa Rajak? Presentasi Ibu Maya jadi hilang. Bentar ya. Dah, oke. Udah muncul lagi ya gambarnya ya? Udah muncul lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Bukan Ibu yang ada, Bu. Yang lain? Saya juga tidak ada. Tisha juga tidak ada.
Nggak ada. Oke. Bukan, Bu. Oke. Nggak ada. Bentar ya, Ibu Maya. Nggak ada, Oke, bentar Ibu Maya ulangi. Ya, ya, oke. Bentar ya Ibu Maya ulangi ya. Tadi Rajat mengklik sesuatu yang membuat presentasi Ibu Maya hilang. Ya, Ibu Maya ulangi. Oke. Aha, wajah Ibu Maya yang nampak ya. Udah muncul lagi? Sudah, Bu. Oke, sip. Ya, oke, terima kasih ya. Terima kasih yang sudah ingatkan Bu Maya kalau hilang. Makasih udah ingatkan Bu Maya kalau hilang ya. Oke, Ibu Maya lanjutkan ini ya. Tadi lanjut ke program wajib belajar 12 tahun ya. Oke, program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah itu maksudnya pemerintah mewajibkan semua masyarakat minimal lulus sampai SMA. Jadi kan ada 6 tahun di SD, tambah 3 tahun di SMP, dan tambah 3 tahun lagi di SMA, jadi ada totalnya ada 12 tahun. Jadi semua warga masyarakat Indonesia itu wajib lulus SMA minimal. Jadi kalau bagaimana yang belum lulus SMA, Bu? Bagaimana yang belum lulus SMP atau SD? Nah, ada namanya program paket. Jadi mereka bisa ikut bukan sekolah pada umumnya, jadi mereka belajar khusus, lalu nanti mereka ujian supaya mereka bisa dapat ijazah SD, SMP, dan SMA. Itu program yang diwajibkan oleh pemerintah. Makanya kalau sekolah-sekolah pemerintah atau sekolah negeri itu gratis, tidak ada uang sekolah, tidak ada uang pembangunan, tidak ada uang transportasi. Jadi pemerintah membiayai semua warga masyarakat Indonesia selama dia belajar di SD, SMP, dan SMA. Itu maksudnya program wajib belajar 12 tahun ya. Berbeda dengan sekolah swasta. Ya, kalau sekolah swasta itu bukan sekolah pemerintah. Jadi untuk menjalankan sekolahnya itu biayanya sendiri, bukan biaya dari pemerintah. Jadi tidak gratis. Misalnya anak-anak sekolah di sekolah Kristen Makedonia, tidak gratis kan, ada uang SPP, ada uang transportasi, ada uang pembangunan gitu ya. Nah, tapi kalau anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri, mereka tidak membayar uang sekolah, pemerintah yang bayarkan ya. Bukan berarti gratis sama sekali, tapi pemerintah tetap bayarkan ke sekolahnya gitu ya. Mesti dibayarkan oleh pemerintah gitu ya, Nak ya. Oke, Bu Mel, kalau ada pertanyaan boleh langsung lambaikan tangan ya, nanti Bu Mel kasih kesempatan bertanya ya. Jangan sungkan-sungkan ya. Nah, terakhir adalah hak untuk ikut dalam pemerintahan. Selama warga masyarakat umurnya sudah cukup, kemudian pasti ada standar-standarnya yang misalnya harus pinter, harus ikut mungkin dia punya gelar tertentu, sudah sekolah sampai sudah kuliah berapa jurusan atau berapa bidang gitu ya, ada syarat-syaratnya ya. Warga masyarakat tersebut berhak untuk ikut dalam pemerintahan ya. Jadi mereka berhak, punya hak, siapa aja, tidak memandang dia suku apa, agama apa, berhak untuk ikut dalam pemerintahan ya. Nah, anak-anak kelas 5, kira-kira nih hak-hak seorang anak dengan hak-hak warga masyarakat tadi sama atau nggak sama? Ada yang mau kasih pendapat dulu nggak? Kira-kira sama atau nggak sama nih hak-hak sebagai seorang anak? Tadi kan hak-hak sebagai warga masyarakat secara umum ya, baik itu orang besar atau orang kecil. Nah, setelah ini kita akan pelajari khusus hak-hak kamu sebagai anak. Kira-kira sama nggak atau ada nggak yang beda? Ada yang mau kasih pendapat? Lambaikan tangannya. Ada, ini Ibu Maya sambil lihat-lihat nih. Yang kameranya belum on, ini ada kan, masih dengar suara Bu Maya ya? Masih dengar suara Bu Maya? Suara Ibu Maya dengar? Nggak dengar, kalau nggak dengar suara Ibu. Apa? Nggak jelas, Bu. Apa suara Ibu nggak dengar? Oke, dengar. Karel, audio HP-nya dikencengin, di-fullkan ya Karel ya, maksimal ya, biar suara Ibu Maya kedengaran. Karel lagi di mana nih? Mungkin sinyalnya lagi putus-putus. Thank you Raja, terima kasih. Iya baik, Ibu Maya lanjutkan aja ya. Apakah hak-hak warga masyarakat sama nggak sih dengan hak-hak kamu sebagai anak? Kita lihat sama-sama ya. Nih, hak-hak sebagai anak, satu, hak setiap anak itu berhak untuk bermain. Karena punya hak untuk bermain, boleh nggak mainnya dari pagi sampai malam main terus?
Boleh nggak? Boleh? Tidak. Tidak. Jujur nggak nih jawabnya? Jangan-jangan nggak jujur di dalam hati. Berhak lah Bu main sepanjang waktu gitu ya. Nggak ya, walaupun anak-anak punya hak untuk bermain, artinya tidak boleh ada orang tua atau siapapun yang melarang seorang anak untuk bermain. Jadi semua anak tuh berhak untuk bermain, tapi dalam porsi yang cukup, sama kayak makan tidak boleh kebanyakan, main juga tidak boleh kebanyakan ya. Apa hak-hak anak yang kedua? Yaitu sama ini yang sama nih. Kalau tadi kan orang besar kan nggak ada hak untuk bermain ya, warga masyarakat secara umum nggak ada hak untuk bermain. Nah, yang kedua ini, hak yang kedua ini sama dengan hak warga masyarakat secara umum, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Semua anak-anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan ya. Kemudian yang ketiga, semua anak-anak itu berhak mendapatkan perlindungan dari siapa? Tentunya dari orang yang lebih tua, atau dalam hal ini orang tua kamu ya. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua. Berarti orang tua wajib melindungi anak-anaknya. Yang keempat adalah hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Waktu kamu kelas berapa kamu terakhir ya ada suntik imunisasi? Siapa yang masih ingat kelas berapa terakhir suntik imunisasi? 4. 4. Ada Karel ya? Ada. Iya, itu adalah salah satu program pemerintah yang mewajibkan anak-anak untuk divaksin, disuntik vaksin. Supaya apa? Supaya ketika besar mencegah anak-anak terkena penyakit-penyakit yang mematikan. Bukan mematikan, penyakit-penyakit yang berat gitu ya. Jadi dikasih vaksin dari sekarang supaya kekebalan tubuhnya itu kuat gitu ya. Itu gratis ya dari pemerintah, bukan barangnya gratis, tapi memang pemerintah sediakan itu karena memang setiap anak itu berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak gitu ya. Kemudian hak yang berikutnya, hak anak adalah semua anak itu berhak mendapatkan nama. Ada yang nggak punya nama di sini? Ada. Tisha senyum-senyum aja di Tisha nih. Atau kamu kenal ada teman kamu yang nggak ada namanya? Nggak ada ya? Semua anak punya nama, itu adalah hak yang wajib, yang harus diterima gitu ya. Dan hak untuk mempunyai kebangsaan. Biasanya anak itu mengikuti kebangsaan orang tuanya. Maksudnya apa sih Bu Maya kebangsaan? Kebangsaan itu begini, kamu termasuk warga Indonesia. Misalnya ada, Ibu Maya nggak tahu, punya nggak kamu teman yang orang tuanya itu satu kebangsaannya Australia misalnya, atau Amerika gitu ya? Yang orang tuanya satunya ada Karel ya? Siapa tadi yang jawab? Ada Karel ya? Bu tadi Ya, yang gitu jawab contoh. Karel. Ya. Oh, Karel, ya. Karel punya teman yang kebangsaannya bukan Indonesia. Ada. Siap. Kebangsanya apa, Karel, kalau boleh tahu? Apa namanya? Belanda. Belanda. Wah, gimana Karel cara ngomongnya dengan dia? Atau dia lancar berbahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia. Yang Belanda ayahnya atau ibunya? Ayahnya. Ibunya Indonesia. Iya. Iya baik. Nanti kalau dia sudah berusia 17 tahun, biasanya kalau sudah berusia 17 tahun karena dianggap sudah dewasa, nanti teman Karel itu akan memilih apakah harus ikut kebangsaan ayah atau ikut kebangsaan ibu. Biasanya boleh, peraturan dari pemerintah kita boleh memilih ya, tapi itu ketika dia sudah berusia 17 tahun. Di kebangsaan itu hanya satu ya, sesuai dengan kebangsaan orang tuanya. Ya, begitu ya. Atau kalau nanti dia sudah menikah, misalnya kalau anak sudah besar sudah menikah, terus menikahnya sama orang luar negeri, Australia, Cina, atau Amerika, atau manapun, kamu bisa ikut kebangsaan suami atau istri kamu ya, tergantung ya. Itu contoh saja ya. Kemudian yang terakhir, hak untuk mendapatkan makanan. Bukan hanya makanan yang biasa, tapi makanan yang sehat, yang bergizi, yang berguna bagi pertumbuhan anak-anak. Siapa yang menyediakan? Tentu adalah orang tua ya. Yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan rekreasi ya, atau jalan-jalan atau kemana, itu sebenarnya hak anak juga ya, dari yang orang tua harus penuhi, orang tua harus lakukan. Walaupun ada beberapa hak yang tidak mutlak, artinya tidak harus banget gitu dilaksanakan ya, tapi sebenarnya semua anak berhak untuk mendapatkan hak-hak ini. Nah, tergantung dari bagaimana orang tuanya masing-masing menjalankan kewajibannya masing-masing. Sampai sini ada yang mau bertanya?
mau bertanya? Masih ingat nggak tadi lagu semangatnya? Masih ingat? Lagu semangat masih ingat? Saya enggak tahu, Bu. Tisha tadi baru bergabung ya. Masih, Bu. Yang oke, yang masih ingat, yang masih ingat. Oke, kita nyanyikan dulu lagi lagu semangat ya. Kayaknya udah pada lesu-lesu ini ya. Baru sebentar udah lesu ya. Oke. Ya, kita nyanyi lagi lagu semangatnya ya. Sebelum Ibu Maya lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Nih. Lagi lagu semangatnya ya. Yang anak-anak cukup yang dalam kurung ya. Hore dan oke sama bait terakhir dinyanyikan. Audionya boleh diaktifkan. Audio kalau berat kameranya dimatikan. Iya, kalau berat kamera dimatikan, audio dihidupkan. Atau kalau nggak berat dua-duanya hidupkan boleh ya. Siap ya? Ibu Maya nyanyi, anak-anak jawab, oke? 1, 2, 3. Kalau masih semangat teriak hore. Kalau masih semangat bilang oke. Kalau hanya di rumah dan belajar mandiri. Semangatku dari hati. Kok satunya suaranya cuma satu orang aja nih yang lainnya ya. Nanti boleh dinyanyikan lagi ya. Ini Bu Maya bagikan lewat classroom. Ya, oke. Nah, materi berikutnya nih. Tadi PPKN dan IPS sudah ya anak-anak ya. Ibu Maya akan lanjut belum ya sebentar ya. Ke sini tadi terakhir ya sampai hak-hak anak ya, anak-anak ya. Nih, sampai ke hak-hak anak yang terakhir ya. Oke. Ibu Maya punya tugas nih ke anak-anak kelas 5 nih. Coba kamu buat peta konsep atau mind mapping tentang macam-macam anak ya. Contoh mind mappingnya seperti ini. Nanti dibuat di kertas masing-masing. Nanti dibuat di buku tulis masing-masing, di buku gambar juga boleh. Kalau mau bikin keren, ada warna, ada gambar, boleh ya. Nanti difoto, Kak, kirim ke Ibu Maya. Kalau yang punya cam scanner, pakai cam scanner ya, biar lebih rapi ya. Sana, tadi macam-macam, ingat nggak macam-macam hak anak apa-apa aja? Ada 7 tadi ya. Mulai dari 1, bermain. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Kemudian ada mendapatkan perawatan kesehatan, iya Tisha, mendapat perlindungan. Ada 7 macam hak anak yang Ibu Maya sudah jelaskan. Nanti anak-anak kelas 5 buat peta pikiran. Yang gampang, yang sederhana aja nggak apa-apa ya, tentang ke-7 macam hak anak tadi. Jelas nggak suara Ibu Maya? Jelas sekali. Oke, thank you Tisha. Nanti ini Ibu Maya kirim di Google Classroom ya. Nanti dilihat, dicek ya. Kalau Ibu Maya belum kirim, boleh ingatin Bu, belum ada di Google Classroom-nya gitu ya. Silakan ya. Nah, ini boleh dikerjakan. Dikerjakannya nanti aja ya. Ibu Maya lanjut dulu ya. Ini contoh peta pikirannya seperti ini. Ini contoh peta pikiran yang ribet ya. Contoh peta pikiran yang ribet. Kamu bikin yang sederhana aja nggak apa-apa ya. Nanti kalau bisa dikasih warna biar lebih cantik. Ya, ini contoh peta pikiran ya. Nah, ini contoh peta pikiran tentang surat. Kemarin sudah pernah ada waktu lomba mind mapping ya, sudah ada dikirimkan juga ya. Ya, sekarang kita masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak akan mengenal pantun. Siapa yang sudah pernah dengar pantun? Ada yang bisa berpantun nggak? 1 orang. Yang nonton Ikan Upin teri Ipin. makan saus, iri bilang bos. Mantap Karel. Kok malu-malu sih Karel? Yang lain dengar nggak? Ikan teri kedengaran. Ikan teri makan saus. Iri bilang bos, kata Karel. Ya, itu contoh pantun 2 baris namanya ya. Thank you Karel. Yang lain masih dengar ya suara Bu Maya ini, wajahnya yang nampak hanya Resal, Tisha, Karel kadang-kadang, Cica kadang-kadang, Kristen kadang-kadang. Yang lain masih ngikutin nggak nih? Rajab juga ada muncul. Reva, Dara juga ada muncul tadi ya. Reva ada ya Reva, Nadil ada ya. Memel belum ada muncul wajahnya Memel. Memel suara Bu Maya kedengaran. Oh, suara Memel nggak ada. Semoga Memel bisa mengikuti dan bisa mendengarkan ya. Oke. Yuk, coba perhatikan dulu pantun berikut ini.
Panas-panas beli air es. Gitu. Cakep. Oh, thank you. Siapa yang jawab? Air es tumpah jadi sia-sia. Cakep. Cakep. Hari ini belajar IPS Cakep. tentang jenis interaksi manusia. Cakep. Cakep, cakepnya lemes ya. Hai Memel, ayo bajunya kelihatan Memel. Oke. Bager. Say it. Pantun kedua. Coba ada yang bisa bacakan. Siapa mau? Yang lain audionya Pulang dimatikan sekolah ya. langsung makan. Karel, oke. Karel yang baca pantun, yang lainnya audionya dimatikan. Karel? Ya, Bu. Karel, yang lainnya matikan audionya ya. Kameranya boleh on. Baca Karel. Pulang sekolah langsung makan. Cakep. Cakep. Terus? Lanjut belajar dan kerjakan PR-nya. Iya, cakep. Hari ini sangat menyenangkan. Cakep. Belajar pantun dengan ciri-cirinya. Cakep. Oke, hari ini kalau IPS tadi kita belajar tentang interaksi manusia, nah pantun kita belajar bahasa Indonesia kita belajar tentang pantun ya. Oke. Bentar. Ya, nah disebut apakah karya di samping pantun ya? Apa ini ya pantun ya? Itu adalah contoh dari pantun. Apa sih pantun itu? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer yang sezaman dan disisipkan dalam syair-syair seperti syair Ken Tambuhan. Apa sih syair Ken Tambuhan? Boleh searching nanti di Google ya. Pantun dianggap sebagai bentuk karma dari kata Jawa parik yang berarti pari. Artinya paribahasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. Arti ini juga berdekatan dengan umpama atau seloka yang berasal dari India ya. Itu sejarah singkat mengenai pantun dan pengertian pantun. Sekarang coba amati kembali pantun tadi ya, pantun yang Ibu Maya sudah tunjukkan tadi ya. Panas-panas beli air es tumpah jadi sia-sia. Hari ini belajar IPS tentang jenis interaksi manusia. Pantun kedua, pulang sekolah langsung makan. Lanjut belajar dan kerjakan PR-nya. Hari ini tuh sangat menyenangkan belajar pantun dengan ciri-cirinya. Diingat ya, boleh di screenshot dulu ya, ini pantunnya ya. Kenapa? Karena anak-anak mau coba jawab pertanyaan berikut ini. Coba lihat ya. Ingat-ingat tadi pantunnya ya. 1, pertanyaan yang pertama. Berapa jumlah baris pada pantun pertama dan kedua? Ada yang ingat berapa jumlah barisnya? 4. Apa, Christine? 4. 4. Bagus. Bagus, berarti pantun pertama dan pantun kedua sama-sama 4 baris ya? Ya, Bu. Oke, pertanyaan kedua. Berapa banyak kata pada masing-masing baris dalam pantun? Coba kita lihat. Yang pertanyaan kedua, berapa banyak kata ya? Ibu Mai balik ke tadi ya. Berapa banyak kata? 1 baris deh, pantun pertama, baris pertama berapa jumlah katanya? 5 kata. 5. Baris kedua? Baris kedua? 4. 1, 2, 3, 4. 5. Baris kedua, nah. Baris kedua pantun pertama. Masih pantun 6, ya. Masih pantun pertama ya. Baris pertama ada 5. Baris kedua ada 6. Baris ketiga? 4. Good. Baris keempatnya? 4. 4. Bagus. Sekarang pantun yang kedua. Pantun yang kedua. Pantun yang kedua, baris pertama ada berapa kata? 4. 4. Baris keduanya? 5. 5. Baris ketiga? 4.
Baris terakhir 5. 5. Berarti dari pantun pertama sampai pantun kedua, barisnya ada 4 sampai paling banyak berapa kata? Paling banyak berapa kata? 6 ya. Jadi baris-baris dalam pantun atau kalimat-kalimat dalam pantun ini ya kalau bahasa Indonesia ya, minimal atau paling sedikit 4 kata dan paling banyak 6 kata. Ya ingat ya, pertama ada 4 baris. Kedua, masing-masing baris ada 4 sampai maksimal 6 kata. Jadi ada yang 4 kata, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4. Tapi nggak ada yang 3 dan nggak ada yang lebih dari 6 kata. Paling banyak 6 kata ya. Ya, pertanyaan yang ketiga tadi kalau sudah tentang baris, kemudian tentang kata, kemudian tentang suku kata. Tahu nggak suku kata itu apa? Suku kata tahu nak? Ada yang tahu suku kata? Tahu Christine? Apa Christine kasih contoh Ibu Maya boleh? Tadi kan sudah kata. Sekarang suku kata. Suku kata itu? Misalnya buah, bu dan ah. Iya, good. Bagus Christine. Kasih contohnya teman-teman yang lain mengerti suku kata? Mengerti. Oke, thank you Tisha. Yang lainnya? Suku kata Mengerti, itu Bu. pemenggalan kata. Thank you Nadil. Pemenggalan kata ya. Bu, ah. Jadi ada bu dan ah itu berarti 2 suku katanya. Menari. Suku katanya berapa? 3. 3. Menari. 3 ya. Ibu cari yang 4. Membersihkan. Berapa suku kata? Membersihkan. Thank you Tisha. Ada 4 suku kata. Berarti sudah mengerti ya. Pertanyaan yang berikutnya adalah, iya, 4 suku kata. Sekarang nih kita lihat lagi ke pantun tadi. Pantun yang pertama aja deh, biar nggak panjang ya. Pantun yang pertama, 1 baris. Baris pertama di pantun pertama ada berapa suku kata? Coba dihitung. Ada berapa? Bagus, sampai jam 9. Betul, ada 9 suku kata. Christine ya? Good job, Christine. Ada 9 suku kata. Coba baris yang kedua. Siapa bisa jawab ada berapa suku kata? 9 juga. Bagus. Coba hitung sampai semua pantun. Ada dan coba kasih tahu Bu Maya, paling sedikit berapa suku kata, paling banyak berapa suku kata? Terima kasih waktu 5 menit. Sambil Ibu Maya nyanyi ya, biar anak-anak semangat ya. Tapi jangan nyanyi, konsentrasi ya. Coba dihitung. Iya, dari baris pertama, pantun pertama sampai baris keempat, pantun kedua baris pertama sampai baris keempat. Coba dihitung suku katanya, paling sedikit berapa suku kata, paling banyak berapa suku kata. Ada yang udah ketemu? Lambaikan tangannya. Lagi ngitung, lagi serius ngitung ya. Pantun pertama, Bu, udah ketemu. Oke, kalau pantun pertama paling sedikit berapa suku katanya, Cica? 8. 8, paling banyak? 11. 11, thank you, good job Cica. Sekarang, yang pantun kedua, ada yang udah ketemu paling sedikit berapa suku kata dan paling banyak berapa suku kata? Hari ini sangat kan. Ini yang lain ngitung kan ya? Yang lainnya nggak tidur kan? Yang wajahnya nggak nampak nih masih ada di sini kan? Bu,
Bu, Ya, sapa-sapa Tisha. baris pertama. Langsung semuanya Tisha. Dari baris pertama sampai baris keempat, yang paling sedikit berapa suku kata, dan paling banyak berapa suku kata? Yang paling sedikit yang baris pertama. Berapa suku kata? 9. Yang paling banyak? Baris terakhir. Berapa? -12. Ya, oke, thank you. Terima kasih Tisha dan Cica yang sudah menjawab. Nah, Ibu Mei lanjutkan lagi ya ke pertanyaannya. Nah, tahukah, jadi dalam pantun yang sudah kamu lihat dari 2 contoh tadi, paling sedikit kalau Ibu Mei simpulkan, paling sedikit 8 suku kata, paling banyak 12 suku kata. Tidak ada yang lebih sedikit, tidak ada yang 7 suku kata, dan tidak ada yang lebih banyak sampai 13-14 suku kata. Ya. Nah, nanti diingat-ingat jawaban dari pertanyaan ini itu menjadi ciri-ciri dari pantun ya. Pertanyaan keempat dan kelima nih. Apakah ada yang menarik dari pantun? Dan bagaimana bunyi ujung kalimat pada masing-masing pantun? Gimana ujung-ujungnya? Sama atau beda? Kalau beda bagaimana? Kalau sama bagaimana? Ada yang mau kasih pendapat? Angkat tangan, ujung pantunnya. Bunyi ujung pantunnya. Misalnya kayak, Bu Mei tunjukkan lagi ya pantunnya ya. Panas-panas beli air es. Es ujungnya ya kan? Air es tumpah jadi sia-sia. Hari ini belajar IPS. S lagi kan? Tentang jenis interaksi manusia. Berarti baris pertama pantun dan baris ketiga pantun bunyi ujungnya sama. Baris kedua pantun dan baris ketiga pantun bunyi ujungnya juga sama. Tapi baris pertama dan kedua beda, baris ketiga dan keempat beda. Nah, itu menunjukkan adanya rima, ya, rima dalam pantun. Ini rimanya A, B, A, B. Oke, Ibu Mei lanjutkan dulu ya, biar nggak pusing ya. Di pertanyaan-pertanyaan tadi, anak-anak, sebenarnya kita mau menemukan ciri-ciri dari pantun. Tadi yang pertama, setiap pantun itu pada umumnya punya 4 baris. Pantun pertama dan kedua itu masing-masing punya 4 baris, tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Lalu, setiap baris anak-anak terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dan 4 sampai 6 kata. Ulangi ya, 4 sampai 6 kata dan 8 sampai 12 suku kata. Itu ciri-ciri pantunnya. Jadi pantun harus memuat ciri-ciri ini ya. Ini setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Kemudian setiap bait pantun itu terdiri dari sampiran dan isi. Mana sampirannya? Sampiran itu baris pertama dan kedua itu adalah sampiran. Dan baris ketiga dan keempat adalah isi dari pantun. Ya, Ibu Maya ulangi ya. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi pantun. Nah, kemudian yang paling terakhir yang penting, pantun itu mempunyai rima atau sajak. jelas, Bu. Apa? Ya, Dara. Bu, soal Ibu nggak jelas. Ya, oke. Ibu Maya ulangi ya, Dara ya. Suara Ibu nggak jelas, mungkin bisa pengaruh dari sinyal kamu juga ya, Dara ya. Yang lainnya bisa dengar suara Ibu Maya? Bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menjawab. Nanti Dara bisa Bisa, Bu. Oke, thank you, Raja. Nanti bisa ini ya, bisa diunduh ya, atau di-download ya, ini PowerPoint Ibu Maya ya, Dara, biar bisa dibaca-baca lagi ya. Atau nanti Ibu Maya kirim rekamannya ini, Ibu Maya sedang rekam ya, nanti Ibu Maya kirim lagi supaya bisa ditonton, biar bisa diulangi lagi materi yang Ibu Maya sampaikan. Ya, jangan dilupakan ya, Nak ya, ini ada di buku SPS kamu juga ya. Ya, Ibu Maya ulangi yang pertama, tadi dari pertanyaan tadi kita sudah Bisa, Bu. menemukan, ya, siapa yang bertanya nih? Oh, nggak ada. Oke, Ibu Maya lanjutkan yang terakhir, pantun itu harus punya sajak atau rima. Ya, sajaknya ada A, B, A, B, atau A, 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 A. Tidak boleh A, A,
A, B, B atau rima yang lain ya, tidak cocok, atau A, B, C, D makin nggak cocok. Apa sih Bu rima atau sajak? Itu adalah bunyi dari ujung pantun ya. Kalau misalnya contoh tadi baris pertama, biasanya baris pertama sampiran dan baris pertama isi bunyinya sama. Dan baris ketiga dan keempatnya bunyinya sama. Boleh semuanya sama atau boleh menggunakan rima yang AB tadi seperti yang Ibu Maya sudah contohkan. Nah, ngomong-ngomong soal pantun nih anak-anak nih, ya kan? Pantun itu kan salah satu budaya bangsa ya kan? Nah, ada lagi kebudayaan kita yang lain ya, atau budaya bangsa itu salah satu kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Nah, kekayaan yang lain bisa dalam bentuk kekayaan alam. Ya, seperti di awal tadi kalau anak-anak lihat ada jenis interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Nah, tahukah kamu di Kabupaten Landak kita ini ada beberapa wisata alam yang menarik ya untuk dikunjungi. Kalau anak-anak mau pergi ke sana dalam kondisi sekarang, jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, bawa hand sanitizer gitu ya, dan bawa makanan sendiri, kalau bisa jangan beli ya, karena biar menghindari ya. Ada yang sudah pernah berkunjung ke wisata alam yang 3 ini? Ada air terjun Terinting, ada Gunung Niut, ada air terjun Riam Dait. Ada yang sudah pernah pergi ke sana? Siapa? Tisha sudah pergi Bu? Di air terjun Dait. Dait, gimana Tisha? Seru nggak waktu pergi ke sana Tisha? Seru. Berenang nggak Tisha? Berenang nggak? Berenang lah. Berenang lah ya. Lihat nih ya, ini kalau yang Dait yang ini ya, Ibu Maya malah belum pernah pergi tiga-tiganya ya. Kenapa ya nggak ada yang ajak Ibu Maya pergi jalan-jalan ke ketiga tempat ini ya? Ibu Maya juga nggak tahu nih. Mungkin belum ada kesempatan. Nanti kalau ada kesempatan Ibu Maya berkunjung ya. Sepertinya menarik untuk dikunjungi ya, mandi berenang di situ ya. Nadil sudah pernah berkunjung ke salah satu wisata alam ini, Nadil? Pernah Bu, ke Riam Dait. Riam Dait juga terkenal kayaknya Riam Daitnya ya. Sudah 2 orang yang pernah ke sana. Yang lainnya, anak-anak yang lain? Belum pernah? Nggak apa-apa lah, belum pernah. Lihat gambar dari Bu Maya aja nggak apa-apa ya. Ada air terjun Terinting, ada Gunung Niut, sama air terjun Riam Dait. Ada banyak loh wisata alam di Kabupaten Landak ini atau di Kalimantan Barat ini ya. Ada banyak lagi. Kalau ke Singkawang ya kan ada Pasir Panjang, itu juga salah satu wisata alam ya Nak ya. Nah, kenapa sih kita belajar tentang wisata alam? Karena nanti kamu punya tugas bikin pantun dengan tema wisata alam Kabupaten Landak. Nih, Ibu Maya kasih contoh nih. Hari Minggu jalan-jalan ke kota. Mau beli oleh-oleh, lupa bawa duit. Marilah lestarikan alam kita dengan pergi berwisata ke Riam Dait. Contoh pantunnya kayak gini ya. Nanti kamu punya tugas bikin pantun, ikuti ciri-cirinya. 1, harus terdiri dari 4 baris, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 2, kalimatnya setiap baris minimal 4, maksimal 6. Suku katanya 8 sampai 12. 2 baris pertama adalah sampiran, boleh apa aja. Mau ada kaitannya dengan isi juga enggak masalah. Ini sampirannya baris pertama dan kedua sampirannya itu hari Minggu jalan-jalan ke kota, mau beli oleh-oleh, lupa bawa duit. Itu sampiran ya. Isi pantunnya, marilah lestarikan alam kita dengan pergi berwisata ke Riam Dait. Itu bagian isi. Jadi sampiran 2 baris, isinya 2 baris. Jelas. Nanti diputar lagi rekaman Ibu Maya ya Nak. Suara Bu Maya tidak jelas, bisa jadi sinyal kamu yang bermasalah juga bisa jadi. Karena ada teman-teman yang suara Ibu Mayanya jelas ya. Jadi nanti, ini kan Ibu Maya sudah rekam. Nanti Ibu Maya kirim ya video rekamannya, anak-anak bisa nonton lagi, suaranya bisa lebih jelas ya. Iya Dara, iya. Nanti Dara nonton lagi ya. Nanti Ibu chat deh biar Dara ini. Dara lihat chat Ibu Maya ya. Nanti Dara nonton lagi rekaman belajar kita ya. Nanti kalau sudah nonton rekamannya tidak putus-putus lagi ya Dara ya. Ibu Maya ada kirim di chat. Chat itu ada tanda kotak di tengah-tengah ini. Kalau anak-anak bisa kan ada gambar orang angka 13. Sebelahnya kan ada kotak-kotak baris-baris kan. Dara bisa ke situ buka ya. Nah, nanti Dara nonton lagi rekamannya Ibu Maya bagikan ya. Sekarang mungkin pecah-pecah karena sinyal ya, putus-putus
putuskan nasinya ya. Nanti boleh nonton lagi biar lebih paham ya Dara ya. Nggak apa-apa ya Dara, Ibu Mai lanjutkan dulu ya. Oke, thank you Dara. Nanti anak-anak kelas 5 bikin pantun temanya wisata alam Kabupaten Landak seperti contoh yang Ibu Mai kasih. Bisa nggak nih? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, harus semangat jawabnya bisa Bu Maya gitu ya. Iya. Bisa, Bu. Oke, good. Nanti isi ya, nanti. Oke, thank you. Nah, di mana sih kamu ngerjakan tugas-tugas kamu tadi? Ibu Maya ada, nanti Ibu Maya kirim LKPD, sama kayak kemarin. Kalau kemarin LKPD-nya Ibu Maya nggak minta, sekarang Ibu Maya minta LKPD-nya ya. Ibu Maya tunjukin dulu. Tarang! Belum terbuka. Sabar ya. Nah, nanti dikerjakan di sini tulis nama ya. Ini filenya gimana ya kalau anak-anak nggak bisa ngeprint, nggak apa-apa dikerjakan di buku tulis atau di selembar kertas yang tulisannya rapi ya. Atau kalau kamu mau kerjakan diketik juga boleh, nanti Ibu Mai kirim filenya, terserah yang mana aja ya. Nanti kamu ada tugas dari Ibu Maya. Tugasnya ini LKPD lembar kerja peserta didik. Untuk IPS, anak-anak coba sebutkan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam 2 aja. Tadi udah banyak ya Ibu Maya ceritakan ya, kamu bisa ulang lagi rekaman pembelajaran kita bisa dimasukkan. Dan 2 contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial ya. Kemudian, nah ini untuk gambar ini anak-anak mesti cari ya di internet ya gambarnya ya, gambar contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam dan contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Atau kalau anak-anak nanti ambil PowerPoint Bu Maya bisa juga diambil dari situ ya. Ibu Maya cuma mau lihat bisa nggak anak-anak bedakan mana interaksi manusia dengan lingkungan alam dan mana interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Jadi di dalam LKPD-nya sedikit ya. Kamu tulis di sini contohnya nih, interaksi manusia dengan lingkungan alam 2, interaksi manusia dengan lingkungan sosial 2, dan kedua contoh gambar. Ya, nanti kerjakan semaksimal mungkin aja, kalau ada kesulitan nanti hubungi Ibu Maya ya. Kemudian tadi PPKN Ibu Maya suruh membuat peta pikiran kan, atau peta konsep tentang hak anak. Tadi ada 7 hak anak. Kamu boleh langsung isi di peta konsep ini, atau bikin sendiri, boleh ya. Mau langsung isi di sini boleh. Mau bikin sendiri juga boleh, silakan. Ibu Maya kasih tempat biar agak gampang. Dan terakhir, kamu bikin pantun di dalam kotak ini, nanti tuliskan pantun yang kamu buat dengan tema wisata alam Kabupaten Landak. Nilainya gimana Bu Maya? Bisa dilihat di bawah, Ibu Maya kasih nilainya sesuai dengan tugas kamu, nanti boleh dilihat di bawah ya anak-anak ya ini ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Cica, silakan Cica. Cica mau tanya kan? Ibu, kan yang IPS tuh bisa ditulis di buku, gimana gambarnya, Bu? Nah, untuk gambarnya pas Cica tulis di buku, kan Cica akan foto, ya kan? Gambarnya dikirimnya lewat foto juga. Kan Cica cari di internet nih gambarnya. Bu, ini kasih keterangan nanti gambar pas kirim contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam 1, kemudian contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam 2, gitu ya. Jadi terpisah, gambarnya terpisah Cica. Lewat WA aja kirimnya ya nak ya, tidak di classroom. Lewat WA aja, supaya kalau di classroom, kalau di WA Ibu Maya bisa langsung ambil semua, langsung bisa lihat gitu ya. Nanti LKPD-nya Ibu Maya bagikan lewat WhatsApp juga ya. Hanya PowerPoint-nya kan enggak bisa dibagi lewat WhatsApp karena terlalu berat filenya. Jadi Ibu Maya masukin di classroom, anak-anak bisa lihat. Tapi kalau untuk LKPD sama tugas-tugas semua lewat WA ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Ibu Maya, ini bukan nah LKPD-nya bukan PR ya, Pak. Ibu Maya tunggu hari ini jam 9 malam, ya? Bisa ya? Apa Dara? Di chat boleh Dara, kalau Ibu Maya juga putus-putus suara kamu nak. Di chat boleh, di chat. Iya, gimana sayang? Jam 9 ya? Boleh? Jam 9 boleh? Jam 9 boleh?
jam 9. Jam 9 malam paling lambat. Nih Ibu Maya sekarang langsung kirim LKPD-nya, langsung tak kirim di WhatsApp grup. Nih. Bu, LKPD. saya Apa Christine? mau tanya, boleh nggak Silakan. kalau tempat wisatanya itu di luar Kabupaten Landak? Nah, karena kita temanya tentang wisata alam Kabupaten Landak, pakai yang Kabupaten Landak dulu ya. Tapi boleh bukan yang 3 tadi, tapi tetap wisata alam Kabupaten Landak. Kan ada banyak juga kan. Mungkin selain Terinting, selain Dait, selain Gunung Siut, ada wisata alam lain boleh. Tapi yang Kabupaten Landak dulu ya, Christine ya. Oke Bu, terima kasih. Oke, terima kasih sudah bertanya. Nih, Ibu Maya langsung tak kirim nih, bentar ya. Di WhatsApp grup. Boleh dibuka ya. LKPD-nya. Nih, oke. Nih, Ibu Maya kirim di WhatsApp grup ya. 2 LKPD yang harus anak. Ini LKPD-nya sama ya, cuma satu bentuknya PDF, satu bentuknya Word. Kalau yang nanti mau langsung ketik di laptopnya, bisa langsung ketik, edit filenya boleh yang Word aja. Tapi kalau yang mau kerjakan di buku tulis, bukannya PDF aja supaya tidak berbeda gitu formatnya ya. Ada pertanyaan lagi? Silahkan dikerjakan. Nah, Ibu Maya kasih waktu mengerjakan LKPD-nya sebentar sebelum kita akhiri ya. Jadi Ibu Maya, ini Google Meet-nya tetap dibiarkan aja, enggak perlu kalau kamu kembali ke layar utama, misalnya gitu kan, nggak hilang kok Google Meet-nya, nah asal jangan klik tombol yang di tengah ya. Asal jangan klik tombol yang di tengah, bentar. Kalau anak-anak keluar dari ini di HP kamu, Google Meet-nya nggak hilang. Jadi bisa tetap ada Google Meet-nya, hanya jangan tekan tombol yang di tengah yang ada tanda telepon itu jangan ditekan, ya. Harusnya nggak keluar. Nah, Ibu Maya kasih waktu, kerjakan LKPD sebentar, kerjakan dulu. Nanti kalau ada yang mau tanya, ada yang bingung, silakan langsung tanya aja. Ini Google Meet-nya tetap Ibu biarkan sebentar ya. Kira-kira 5-10 menit selama anak-anak mengerjakan. Jadi kalau mau tanya boleh langsung, Bu, saya mau tanya LKPD. Ibu Maya langsung jawab, gitu ya. Oke? Bisa ya? Anak-anak tidak perlu keluar dari Google Meet, asal nggak tekan tombol yang di tengah. Itu kalau anak-anak di HP, kalau HP-nya smartphone kan di bagian bawah HP ada bulatan kan, kalau kamu tekan itu nggak keluar kok. Nggak keluar Google Meet-nya ya. Oke? Selamat mengajarkan. Ibu Maya kasih waktu 7 menit deh, nggak usah lama-lama ya. 7 menit cukup ya. Iya. Ini Google Meet-nya tetap dibiarkan. Nanti kalau anak-anak mau anak-anak mau bertanya 15 menit. Nih Ibu Maya kasih waktu. Oh, sorry. Bu, kerjakan yang mana Bu? LKPD yang tadi Ibu Maya sudah. Yang Ibu Maya bagikan di WhatsApp grup, Dara. Coba dicek. Ibu Maya chat ya, Dara ya. Ibu sudah Semuanya? Semuanya ya Bu? Iya, Nak. Usahakan kerjakan semua. Kalau belum selesai, enggak apa-apa. Nanti boleh disambung ya. Tapi Ibu Maya kasih waktu dulu sebentar. Kan? Iya. Siapa tahu ada yang mau tanya kan, Bu, ini kayak mana? Ibu Maya ada di sini untuk menjawab pertanyaan kamu. Gitu maksud Ibu Maya ya. Ada Ibu kirim, silakan dilihat chat Ibu ya. Ada Ibu kirim di WhatsApp grup, file, LKPD. Silakan dikerjakan dulu. Selamat mengerjakan. Siapkan, Ibu Maya sudah kasih tahu, siapkan buku tulis ya. Kerjakan dulu ya, Nak. Kalau ada yang bingung langsung tanya, Bu, saya mau tanya gitu. Sambil searching boleh ya, silahkan ya.
Gimana, ada kesulitan? Karel? Karel tidur apa kerja nih Karel nih? Karel? 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 Karel jangan tidur dong, masih pagi nih loh Karel. Karel? 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 Karel dengar suara Ibu Maya tidak? Karel, kerjakan LKPD nak, bukan tidur nak. Karel? 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 Tidur kah? Karel? Kamu begadang ya tadi malam Karel? Enggak, Bu. Kok tidur? Kar? Enggak, Bu. Ya? Sekarang ngapain nak? Tahu nggak sekarang ngapain? Karel nih, Ibu Mai lagi ngajar malah tidur. Jangan tidur ya, kameranya di-on-kan. Karel nih gimana sih Karel? Karel dikerjakan LKPD-nya ya nak? Bu. Karel jangan tidur Karel. Karel jangan tidur. Oh nih wajahnya udah nampak. Minum dulu Ki, minum cuci muka, minum. Kamu habis begadang ya? Ini baru jam berapa ini Karel sudah tidur? Padahal Enggak, Bu. biasanya kalau nggak belajar kamu nggak tidur main game pastikan. Karel LKPD-nya dikerjakan nak. LKPD yang Ibu Mai bagikan di WhatsApp grup dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. 2 menit lagi ya anak-anak ya. Bu, Ya Hesal, ada pertanyaan. punya aku nggak bisa dikerjakan, Bu. HP saya dibawa Mami ke Pontianak. Jadi kamu sekarang pakai apa? Pakai punya tante, Bu. Berarti kamu, oh gitu ya. Berarti kamu nggak gabung dengan, ya udah oke deh. Ya nggak apa-apa deh Hesal, nggak apa-apa nanti. Ini nomor tante kamu, boleh Ibu Maya minta nomor tantenya biar Ibu Maya bisa kirim LKPD-nya. Boleh, Bu. Bentar ya. Nah, di chat ya, di chat aja ya. Di chat Google Meet maksudnya. Ibu, Ya, Ica lupa nama topik mind mapping-nya. hak anak, nak. Bentar ya. Topik mind mapping-nya hak anak, macam-macam hak anak. Sudah? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini udah ada yang kirim Bu Maya ini. Tisha, thank you Tisha. Udah selesai mind mapping hak anaknya. Cepet banget ya Tisha ya.
Thank you Tisha, yang lainnya ditunggu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya menggunakan kecepatan sangat besar. Aha, aha. Oke, iya. Iya, iya. 100 Tisha. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini Ibu Mai langsung cek ya, 100. Duren. Bu, kerjanya di buku kah? Boleh, di buku boleh, Karel. Di buku boleh, di file laptop langsung boleh. Karel nih kemana nih, Karel? Karel? Karel, kalau ini cuci muka dulu, Nak ya. Siapa yang Karel, kalau ngantuk cuci muka dulu. Benar kah? Upur-upur ikan. gimana Pak? Hewe, kena hitam. Bu, ini nomornya, Bu. Nggak kelihatan, Hazel. Hazel bisa ketik nggak di chat? Chat nih, di forum chat nih. Di forum Bu. chat Bu. Oke. Diketik ya, Nak ya. Nanti Ibu save ya. Ya. Lumayan mau kirim poin 100 dulu. Untuk Cica. Bu. Udah? Oke. Bentar ya, Hazel. Bu Mai save dulu ya. Reva, kerjakan LKPD, Reva. Ada Ibu Mai kirim di WhatsApp grup ya. File LKPD yang Ibu Mai bagikan di WhatsApp grup kita. Itu dikerjakan, Nak ya. Tadi kalau di presentasi itu kalau IPS-nya, cari 2 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam dan 2 contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Boleh dikerjakan langsung di file LKPD-nya, boleh dikerjakan lewat tulisan tangan. Nanti di foto, ada 2 gambar, gambarnya juga dikirim kasih keterangan ya. Kalau PPKN bikin mind mapping, macam-macam hak anak. Ada di LKPD mind mapping-nya atau peta konsepnya, atau bisa bikin sendiri. Ya, kemudian kalau pantun, bikin pantun dengan tema wisata alam Kabupaten Landak. Ingat, perhatikan ciri-ciri pantunnya ya. Baik, Bu. Oke, Reva. Mana tadi? Nggak ketemu-ketemu punya sini. Sampai mana? Sudah berapa persen nih yang kerja nih? Ubu. Apa Cica? Kok bingung gitu Cica? Saya bingung ciri-ciri yang hak anaknya tadi sisa 2 berapa apa ya? Ibu mau tampilkan ya, membantu kalian ya biar ingat ya. Bentar. Ini Ibu jalankan ya. Ini Ibu jalankan biar ngerjakan LKPD-nya ingat.
Satu. Hesal. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh ya, good. Sorry Hesal, bentar ya Hesal. Ibu Maya kok lupa ya. Nih sambil dilihat ya, Ibu Maya mau save dulu. Sudah, Cica? Sudah, Bu. Oke. Hesal, Ibu Maya kirim Hesal. Hesal, sudah Ibu Maya kirim ya. Silakan dicek. Dicek. Oke. 2 menit lagi. Kerjakannya 2 menit. Ibu dari tadi 2 menit, 2 menit terus ya. 2 menit lagi beneran kita tutup ya. 2 menit lagi kita tutup ya. Yang belum selesai silakan dilanjutkan. Ibu Mia tunggu sampai jam 9 malam ya untuk LKPD-nya ya. 1 menit lagi kita tutup. Kalau ada yang kesulitan lagi jangan sungkan, langsung tak tanyain aja, Bu. Tadi lupa, boleh diulangi nggak? Nggak apa-apa, bilang aja nanti Ibu Maya ulangi. Satu menit lagi kerjakan LKPD-nya. Ibu, mau tanya. Ya, Bikin pantunnya hanya satu, kan, Bu? satu aja, Cica. Cukup satu. Tapi harus ada kaitan dengan wisata alam Kabupaten Landak yang Ibu Maya sudah kasih tunjuk tadi ada 3 ya. Kalau kamu tahu yang lain boleh. Kalau mau tahu yang lain boleh juga. Oke. Waktu mengerjakan LKPD-nya cukup ya anak-anak ya. Boleh dihentikan dulu ya. Nah, kita udah sampai di penghujung pembelajaran nih hari ini. Saya mau minta 1 orang, 1 atau 2 orang. Coba ya, bagian pembelajaran mana yang paling menarik menurut kamu? 1 atau 2 orang, siapa yang mau bicara? Karel mana nih? Nggak tidur Karel kan? Reva, hai Reva. Ya 1 orang, Cica, Tisha, Christine, Dara, atau siapa yang ada di sini? Raja. Bagian yang tadi yang udah kamu pelajari dari tadi sampai sekarang, mana yang paling menarik 1 aja? Ya, Cica, silakan Cica. Yang paling menarik bahasa Indonesia tentang mempelajari pantun. Thank you. Yang lain? Boleh siapa aja mau? Christine, Tisha, Reva, Raja, Hesel. Saya Siapa? Tisha. Tisha boleh Tisha. Mana yang paling menarik Tisha? PPKN. PPKN. Mengapa menariknya? Tentang apa tadi PPKN kita? Tentang hak. Betul. Betul ya. Terima kasih Tisha. 1 lagi deh. Rajak tadi. Rajak bagian yang paling menariknya yang mana Rajak? Tentang pantun, Bu. Oke, thank you Rajak. Tentang pantun juga. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua.
Mana pembelajaran yang mau kamu pelajari lebih dalam atau kamu pengen belajar lebih banyak dari ketiga materi yang Ibu Maya sampaikan tadi? Yang mana yang kamu ingin pelajari lebih banyak atau lebih mendalam gitu? Silakan yang belum ngomong nih, mana nih yang belum ngomong? Ada Reva, Karel, Hazel, Nadil. Karel, apa Karel yang ingin kamu ketahui lebih dalam? Yang materi yang mau kamu pelajari lebih banyak, yang mana? Bahasa Indonesia, Bu. Tentang apa tadi bahasa Indonesia, Nak? Tentang pantun. Mengapa Karel ingin mempelajari pantun lebih banyak? Biar bisa mengerti pantun. Oke. Berarti tadi belum mengerti ya, Karel ya? Ngerti, Bu. Oke. Ya, nanti dipelajari lagi dan cari tahu lagi informasi lebih banyak tentang pantun ya, Karel. Thank you, Karel. Satu lagi. Yang belum ngomong, siapa? Dari kegiatan pembelajaran tadi, mana yang ingin anak-anak pelajari lebih dalam, pelajari lebih banyak? Oh, aku pengen tahu lebih banyak tentang pantun, misalnya. Kenapa? Gitu. Satu orang lagi? Satu orang lagi? Siapa? Gak ada? Oke, ya kita ulangi sama-sama kalau gitu. Tadi IPS belajar apa? IPS sudah belajar apa tadi, Nak? Belajar interaksi Interaksi manusia. Interaksi manusia dengan dengan alam. alam dan Lingkungan sosial. lingkungan sosial. Thank you, Christine. Kemudian pada pelajaran PPKN kita mempelajari tentang Peta pikiran. peta pikiran. Tentang apa tadi PPKN-nya? Tentang Iya, tentang hak ya, tentang pengertian hak, macam-macam hak anak dan hak sebagai warga masyarakat. Nanti dibaca-baca lagi. Terakhir, bahasa Indonesia kita belajar tentang pantun. Pantun, ciri-cirinya. Sama satu lagi dalam bahasa Indonesia tadi apa? Tentang wisata alam yang ada di Kabupaten Landak. Ya, karena nanti mau bikin pantun tentang itu. Oke. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. LKPD-nya jangan lupa dikerjakan. Jangan lupa dikumpul ke Ibu Maya lewat WhatsApp grup. Nanti setelah ini Ibu Maya akan bagikan link untuk absensi ya. Di WhatsApp grup aja diklik ya, nanti diisi. Jangan lupa yang sudah hadir ya, yang sudah hadir terutama di Google Meet ini isi absensinya ya dari Google Form ya anak-anak sekalian ya. Oke, terima kasih sudah ikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Besok kita ketemu lagi jam 9 ya. Ya, Bu. Besok ketemu lagi jam 9 pakai pakaian seragam pramuka ya. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu Maya bisa mengucapkan terima kasih sekali lagi dan kita mau berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau berdoa? Tadi Cica, sekarang laki deh Rajak mau Rajak. Langsung hilang Rajak ya, baru Ibu Maya tunjuk. Atau siapa nih? Siapa nih yang doa tutup? Hah? Siapa? Oh, Rajak. Oke, yuk kita berdoa ya untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yuk Rajak, silakan berdoa Rajak, pimpin doa. Mari kita lalu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami saat ini tentang pembelajaran. Engkau berkati Bu Maya yang sudah mengajar kami. Amin. Dan pelajaran itu bisa
9 ya. Terima kasih sudah bergabung. Dadah Dara, Raja, Cica, Christine, Reva, Karel, dadah sama Tisha. Bye-bye, Reva, Hesa. Thank you. Sampai jumpa besok. Bye. Ya. Bye.